إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وترى الواحد منهم لا يرى لأبيه ولا لأمه حقا. Maka Anda bisa melihat ada di antara mereka yang tidak sadar bahwa bapak dan ibunya itu memiliki hak. Tidak sadar dia bahwa bapak dan ibunya itu memiliki hak. Wa rubbama ihtaqarahuma wasdarahuma wa taraffa'a alaihima. Dan sebagian di antara mereka terkadang merendahkan, meremehkan dan berlaku sombong di hadapan kedua orang tuanya. Wa sayalqa mithla hadza jazaa'ul ajil wal ajil. Maka pasti orang-orang yang melakukan hal semacam ini, cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Jadi hati-hati, kedurhakaan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita akan mendapatkan balasan. Disebutkan oleh para ulama, sebagian para ulama menyebutkan kisah ada seorang bapak, yang dia diseret oleh anaknya keluar rumah untuk kemudian diusir. Maka orang-orang berkumpul loh. Kemudian bertanya, ada apa ini? Kenapa anakmu kok tega untuk memperlakukanmu seperti ini? Maka sang bapak menyadari, biarkan saja. Karena dulu juga aku pernah memperlakukan orang tuaku seperti ini. Ini adalah balasan atas perbuatanku yang telah berlalu. Maka hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, kedurhakaan seseorang kepada kedua orang tuanya ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Kita berupayalah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Mungkin menjadi banyak pertanyaan kita, terutama bagi yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ustadz, bapak dan ibu saya sudah meninggal dunia, apa yang masih bisa saya lakukan untuk berbakti kepada mereka? Maka barakallahu fiikum, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia bukan berarti bakti kepada mereka berhenti. Jadi kita tetap masih bisa berbakti kepada orang tua kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Dengan cara apa? Yang pertama dicatat, Yang pertama berdoa. Jadi doa ini bukan hanya ketika mereka masih hidup, tapi justru harus lebih kita intensifkan ketika mereka sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang tua kalau sudah meninggal dunia putus amalannya, kecuali 3 hal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakannya. Dan jangan remehkan doa. Nabi SAW, kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam, kalau menyebutkan satu amalan, beliau menyebutkan amalan yang terbaik. Nah, ketika menyebutkan amalan yang terbaik untuk orang tua, beliau mengatakan apa?
doa anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan ya keduanya atau mendoakannya. Maka kita doakan orang tua kita, ya. Doa yang kita panjatkan kepada Allah dan istighfar yang kita mintakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, ini akan menjadi pahala bagi orang tua kita dan mengangkat derajat mereka di surga nanti. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bercerita tentang seorang laki-laki. La turfa'u darajatil 'abdin salih ya fil jannah. Ada seorang laki-laki yang soleh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian dia merasa bahwa dia tidak melakukan amalan yang besar sehingga berhak untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Lalu dia pun bertanya, fa anna li hada? Dari mana aku mendapatkan ya derajat yang tinggi ini? Ternyata dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Jadi orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena istighfar yang dipanjatkan oleh sang anak. Maka ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, boleh bagi kita untuk mensedekahkan harta kita lalu di atas namakan orang tua kita. Ya, yang demikian pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Ada sebagian sahabat yang mendapati ibunya meninggal dunia dalam keadaan dia sedang safar. Maka dia merasa kehilangan sekali. Lalu dia pun menghadap kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah bermanfaat bagi ibuku kalau aku wakafkan, aku sedekahkan tanah pertanian yang aku miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala atas namanya? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Berarti boleh kita kemudian bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Kemudian juga kita ya bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka dengan syarat kita sendiri sudah haji dan umroh. Ini juga termasuk amalan yang bisa kita lakukan sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, bakti kita kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga nama baik mereka. Jangan sampai dari tingkah laku kita, perilaku kita di tengah-tengah masyarakat, kemudian orang tua kita mendapatkan celaan. Akan tetapi harumkan nama mereka di tengah-tengah masyarakat. Siapa sih itu? Ya, anak siapa sih itu yang suka bersedekah? Oh, si fulan, anaknya si fulan. Jadi bapaknya itu harum namanya karena kebaikan yang dilakukan oleh sang anak. Kemudian juga yang kelima adalah kita tetap menjalin silaturahmi dan hubungan baik kepada karib kerabat orang tua kita dan orang-orang yang punya ya tempat di hati orang tua kita. Jadi karib kerabat kita jangan putuskan begitu orang tua meninggal nggak pernah lagi kontak dengan paman dan bibi misalnya, ya, atau sepupu-sepupu sudah putus semua, tidak boleh ya. Demikian juga kita hendaknya berupaya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang punya tempat di hati orang tua kita. Misalnya bapak dulu pernah cerita, bapak dulu kesusahan, terus ya bapak fulan ini yang kemudian memberikan pertolongan, bapak sangat berhutang jasa kepada si fulan. Maka termasuk bentuk bakti kita adalah ya menjalin hubungan baik dengan orang-orang tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Abdullah bin Umar, dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar suatu ketika beliau kembali ke kota Makkah. Beliau kan di kota Madinah. Beliau kembali ke kota Makkah, tiba-tiba ketika akan memasuki kota Makkah, beliau mendapati ada seorang badui. Badui itu artinya orang Arab pedalaman, orang kampung. Maka Abdullah bin Umar turun dari hewan tunggangannya, lalu dia berikan surbannya kepada orang tersebut, lalu dia persilahkan badui tadi untuk naik ke atas hewan tunggangannya. Maka orang-orang yang menyertai Abdullah bin Umar bertanya-tanya, mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, ya orang ini orang kampung, kenapa kok diperlakukan istimewa sekali? Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwa dulu ya bapak orang ini adalah sahabatnya Umar, adalah temannya Umar. Ya, maka Nabi SAW itu pernah mengatakan termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah apa? Engkau berbuat baik kepada orang yang memiliki tempat di hati orang tuamu. Jadi ini beberapa perkara yang
bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Baik, ini hak yang ketiga ya dalam kitab ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama ya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui WA admin, atau kalau memang masih ada yang mau menulis, dikumpulkan dulu nanti disampaikan ke saya. Ustadz, apakah kewajiban birrul walidain berlaku juga bagi orang tua yang di luar Islam? Naam, ya, tetap berlaku kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya adalah kisahnya Asma. Banyak sekali nih, Masya Allah ya. Dalilnya adalah kisahnya Asma binti Abi Bakar. Jadi dahulu Abu Bakar itu pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Qutailah. Kemudian lahirlah dari pernikahan tersebut Asma. Ya, jadi Asma itu walaupun dia saudara seayah dengan Aisyah, tapi beda ibu. Jadi kalau ibunya Asma itu namanya Qutailah, kalau ibunya Aisyah itu namanya Ummu Ruman. Ya, insya Allah nanti hari Rabu saya akan bahas tentang biografinya Aisyah di Masjid Al-Firdaus, Moto, Bantul. Ya, jadi ini di utara, selatan ya. Tapi kalau mau hadir silahkan ya, jam 9 insya Allah ya, kita akan bahas kehidupannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Asma bintu Abi Bakar ini saudaranya Aisyah, dia punya ibu seorang wanita kafirah, wanita musyrikah. Kemudian datanglah ibunya ini ke kota Madinah meminta agar Asma berbakti kepadanya. Maka Asma kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ibuku meminta agar aku berbakti kepadanya? Apakah aku berkewajiban untuk berbakti kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Selama ibunya itu tidak memerangi Islam, ya, berbuat baik kepada kaum muslimin, maka dia tetap punya hak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang non muslim. Dan sebaik-baik bakti kepada mereka adalah mendakwahi mereka, menyelamatkan mereka dari kekekalan azab neraka. Jadi dia berupaya untuk mendakwahi, mengajak ibunya masuk ke dalam Islam. Ya, dan jangan pernah menyerah ya, sampai detik terakhir harus kita tarik orang tua kita kalau memang kita sayang. Ya, saya punya teman ya, orang Amerika, orang Afrika gitu, orang negro ya kalau bahasa kita ya. Negro itu rasis ya. Orang Afro-American, tingginya itu hampir 2 meter, kayak pemain basket besar. Ya, nikah sama orang Indonesia. Terus kami pernah jalan-jalan di Jakarta naik mobil, kemudian tiba-tiba dia dapat SMS ya. Pokoknya bunyinya itu bapak sudah sekarat gitu. Bapaknya di Amerika. Maka cari wartel kata dia, cari wartel. Ya, zaman dulu nggak ada HP ya, kita harus cari wartel kan dulu kan. Wartel kan banyak di mana-mana. Kemudian kita cari wartel, kemudian lama kita tunggu di mobil, lama, kemudian dia keluar dari wartel itu dalam keadaan menangis, dia bilang. Kemudian dia mengatakan, bapak saya udah nggak ada, kata dia. Tapi alhamdulillah sebelum dia meninggal dia mau mengucap syahadat, katanya. Masya Allah. Sampai akhir kehidupannya diselamatkan oleh anak. Dan itu luar biasa kan. Masuk Islam sebelum meninggal itu luar biasa kan, karena catatan dosanya kan diputihkan. Berarti dia meninggal dalam keadaan tanpa dosa. Makanya bagi kita yang memiliki orang tua yang berbeda agama, tetap perlakukan mereka dengan baik dan ajak mereka kepada Islam. Mudah-mudahan ya keberadaan kita menjadi sebab untuk menyelamatkan mereka dari azab neraka. Baik. Ustadz, apakah kita harus berbakti kepada orang tua tiri atau ibu tiri? Ya, secara syar'i tidak ya. Tapi kalau mereka ikut berperan dalam pendidikan kita, ikut merawat kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk membalas kebaikan mereka. Ustadz, apa yang dimaksud durhaka kepada orang tua? Ya, durhaka kepada orang tua adalah kita ya tidak berbakti kepada mereka, memperlakukan mereka dengan kasar ya. Semua kejelekan yang kita lakukan kepada orang tua
itu adalah bentuk kedurhakaan. Kalau ada yang durhaka kepada orang tua, itu apa karena ortu yang salah dalam mendidiknya? Bisa jadi, ya, bisa jadi ini yang menjadi sebab terbesar anak-anak itu durhaka. Ya, bisa jadi karena sang bapak tidak mendidik anak dengan pendidikan agama yang baik, atau dia lalai, ya, dia memberikan pendidikan agama tapi lalai, ya, dari memperhatikan pergaulan sang anak, ya, karena yang menjadikan anak itu adalah orang tua, yang menjadikan bagaimana anak itu dewasa aja adalah orang tuanya. Jadi kemungkinan kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, ya bisa jadi karena kelalaian orang tuanya. Bagaimana contoh perbuatan durhaka kepada orang tua? Ya seperti membentak orang tua, ini yang paling ringan, ya, atau berupaya menyakiti perasaannya, tidak memandang perasaannya dan selanjutnya. Ya. Ya. Ustadz, kami menasihati ibu kami untuk berhenti bergibah. Malah aib rumah tangga kami ibu ceritakan di luar. Padahal kami berupaya untuk menutup dari publik masalah rumah tangga kami. Kami menasihati ibu dengan baik, cuma suami agak sedikit tinggi suaranya, tapi nggak marah Ustadz. Namun setelah itu ibu marah dan mendiamkan kami. Setiap hari kami tetap menyapa ibu seperti biasa, namun ibu tetap saja mendiamkan kami. Sampai saya takut nyapa Ustadz. Apakah kami termasuk anak durhaka? Ya mungkin perlu minta maaf kalau memang suaranya tinggi. Ya, karena kita diperintahkan untuk merendahkan suara kita di hadapan orang tua. Minta maaf, kemudian jalinlah hubungan yang baik kepada ibu kita, ya, dan banyak-banyak bersabar atas kekurangan yang ada pada ibu kita. Ya. Ustadz, bagaimana apabila kita berbeda pendapat dengan orang tua dalam syariat, sedangkan anak tersebut masih tinggal bersama di rumah orang tua? Contoh, anak mengambil pendapat tidak boleh memajang foto di rumah, tapi orang tua mengambil pendapat hal tersebut tidak apa. Dan semisal di rumah ada kebiasaan untuk salaman setelah salat, tapi sang anak mengambil pendapat hal itu tidak sesuai dengan sunnah, maka hukumnya bagaimana bagi anak tersebut? Kalau masalah majang foto, ya kalau anti masih tinggal sama orang tua, ya sabar saja, ya, bukan rumah kita soalnya, rumah orang tua. Ya sudah, jelaskan saja bahwa ada ulama yang mengatakan tidak boleh, dan ini akan menjadi sebab jin malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Ya kemudian bersabar karena itu bukan rumah kita. Kemudian ada kebiasaan salam setelah sholat, ya ikuti saja, insya Allah tidak jadi masalah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita masih berada di bawah tanggungan orang tua kita, kemudian terjadi perbedaan dalam permasalahan fikih, ya kita ikut orang tua kita. Ya, tapi kecuali memang permasalahan itu sudah jelas, ya tidak ada tuntunannya sama sekali dalam Islam dan tidak ada pendapat ulama yang diikuti, maka tidak boleh mengikuti pendapat tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya masalah salam, ya salam setelah sholat, ya ini salam setelah sholat ini tidak lagi menjadi bagian dari ritual sholat, ya sehingga tidak menjadi masalah. Misalnya ada orang yang mau salaman setelah sholat, ya tidak jadi masalah. Jadi kalau misalnya dia merasa bahwa orang tuanya nanti akan marah, ya nggak apa-apa, dia salaman, ya salaman ketika selesai sholat. Ustadz, bagaimana ketika orang tua tidak menjalankan kewajiban untuk mendidik, menafkahi, bahkan justru menelantarkan anak-anak sejak kecil? Ya, bagaimana sikap yang seharusnya antara si anak dengan orang tua? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan, ya. Nah, kita tetap berupaya berbuat baik kepada mereka. Ya, kita berupaya untuk tetap berbuat baik kepada mereka dan pahalanya kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau sudah terlanjur depresi, ya kita coba untuk memaafkan, ya. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara memberitahukan ke ayah yang sifat atau karakternya itu emosi atau pemarah? Ya, nasihati dengan baik, ya cari waktu-waktu terbaik dan jangan dilakukan di hadapan orang lain. Ya, ketika sedang berdua bersama ayah, ya ayah nggak boleh seperti itu, ya. Nanti orang yang ayah kasari, marah, ya kemudian di akhirat itu semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, ada seorang anak juga yang memiliki itu ayah itu temperamen, ya.
Ayahnya temperamen, jadi kalau ngomong itu kadang-kadang tidak tedeng aling-aling. Kalau ngomong ya dia ungkapkan apa yang ada di hatinya. Kasar ngomong ke orang lain. Kemudian dia disampaikan hadisnya Abu Hurairah tentang orang yang bangkrut. Ya, ada orang yang bangkrut, orang yang membawa pahala sholat, puasa, zakat, dia bawa banyak sekali pahala, namun suka menyakiti orang lain. Maka kemudian akan diambil pahalanya untuk menutupi kezaliman yang pernah dia lakukan. Nah, apakah ayah tidak khawatir nanti pahala-pahala ayah yang demikian banyak kemudian akan hilang karena ayah tidak bisa mengontrol emosi atau gampang memarahi. Nah, ya sehingga mudah-mudahan dengan kita menyampaikan hadis tersebut, sang ayah lebih bisa mengendalikan emosinya. Ya, Ustadz, bagaimana dengan anak yang tidak diakui oleh ayahnya? Si ayah menuduh ibunya berzina. Kemudian sang anak ikut neneknya, bapak dan ibu kemudian menikah lagi dan memiliki keluarga masing-masing. Setelah mereka tua, bagaimana si anak harus berbakti sementara bapak dan ibu tidak melakukan kewajiban sebagai orang tua dan memberikan hak anak seperti nafkah, pendidikan adab, dan pendidikan ilmu? Baik, kalau kondisinya seperti ini, ya kalau misalnya orang tua menuntut dia untuk berbakti, ya berikan saja. Tapi kalau mereka sendiri tidak punya tidak meminta kita untuk berbakti, ya sudah, doakan saja mereka. Ya mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi kita. Ya. Baik. Dan dia perhatian sama neneknya ya, karena neneknya sudah banyak berbuat jasa. Ustadz, tadi disebutkan bahwa kalau kita berbakti pada orang tua kita, maka anak kita akan berbakti. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kalau kita mendapati orang tua kita tidak berbakti pada orang tua, bersikap kasar kepada orang tua dan juga kasar kepada anaknya? Maka kejelekan jangan ditiru. Ya, kejelekan jangan ditiru. Ya, artinya kita walaupun kita melihat orang tua kita tidak berbakti kepada orang tuanya, kita tetap berupaya untuk berbakti kepada mereka, walaupun mungkin balasan dari mereka tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena yang namanya bakti kepada orang tua, ya, selain kita membalas kebaikan yang mereka lakukan, kita juga mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang tua yang sudah wafat atau orang yang sudah meninggal, apakah boleh? Bagaimana niatnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang mengirimkan pahala bacaan ya untuk orang tua. Ya, terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwa beliau membolehkan dan mengatakan bahwa pahalanya akan sampai. Namun sepertinya Imam Asy-Syafi'i justru mengatakan bahwa pahalanya tidak sampai. Baik, kalau saya sendiri lebih condong pada pendapat bahwa kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan dalam dalil seperti tadi, mendoakan orang tua. Ini lebih baik daripada mengirimkan pahala. Ya, ini lebih baik daripada mengirimkan pahala bacaan kita kepada orang tua kita. Karena yang pertama, kalau berdoa itu jelas dalilnya kan tadi kan? Jelas dalilnya. Dan itu pasti akan sampai. Nah, kalau ini kan masih 50-50 kan, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sampai, sebagian ulama mengatakan sampai. Jadi lebih baik bagi kita untuk mendoakan. Ya. Demikian juga orang yang sudah meninggal. Ya, karena doa sesama mukmin ini pasti akan sampai, ya enggak? Doa sama mukmin ini pasti akan sampai, ya. Maka kita juga mendoakan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita yang telah meninggal dunia. Ini lebih baik daripada kita berspekulasi dengan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Ustadz, sebagai seorang anak wanita yang belum menikah, apakah ada kewajiban membantu membayar hutang orang tua? Dan apakah benar kewajiban orang tua menafkahi anak perempuannya selama anak tersebut belum menikah? Baik, ya ketika anaknya belum ada yang menafkahi, maka tetap orang tua yang berkewajiban untuk menafkahi. Ya, kalau orang tuanya berhutang, apakah dia atau punya kewajiban untuk membantu membayarkan hutang? Iya. Ya, ini termasuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ini membantu untuk lunasi hutang orang tua kita. Bagaimana berbakti kepada ibu yang sudah meninggal dunia? Tadi sudah kita sebutkan ya.
bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Nah ini sama juga ya, ketika kami merindukan almarhum, ya amalan apa yang bisa mengobati kerinduan kami? Ya banyak-banyak didoakan. Dan mendoakannya jangan nunggu rindu ya, jangan nunggu rindu orang tua. Jadi setiap waktu yang mustajab. Jadi seperti kita bangun di sepertiga malam terakhir, ya sholat, kemudian angkat tangan kita, doakan bapak dan ibu kita. Ya, jadi rindu kita bukan hanya sekedar rindu, tapi apa? Juga membantu orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh. Baik. Banyak kasus di masyarakat terjadi penganiayaan orang tua ke anak. Apa yang kita lakukan? Penganiayaan ke orang tua. Maksudnya anaknya menganiaya orang tua, begitu ya. Apa yang kita lakukan bila kita melihat peristiwa semacam ini? Ya, dicegah ya, jangan sampai terulang. Ya, unsur akhaka dzaliman aw madluman, kata Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu baik ketika dia dizalimi atau ketika dia menzalimi. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita membantu orang yang berbuat zalim? Ya, kalau orang yang dizalimi, ya kita bantu. Ya, bagaimana dengan orang yang menzalimi? Maka kata Nabi SAW, ya bantu dia dengan mencegah kezalimannya. Jadi ketika dia ingin melakukan kezaliman, kita cegah. Oleh karena itu kalau memang ada yang berbuat semacam ini, ya kita berupaya agar tidak terulang. Kita hentikan kezalimannya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, tema yang akan kita bawakan juga tidak kalah penting, yaitu hakul aulad, hak anak-anak. Ini cukup panjang ya, mungkin nanti hak anak-anak kita bagi 2 sesi kalau memang tidak selesai. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.